Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tanzilul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita selalu panjatkan kehadirat Allah karena atas izinnya, atas karunia-Nya pada pagi hari ini kita semua dapat hadir baik secara langsung maupun secara online. Semoga kehadiran kita ini menjadi wasilah ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan, mengkaruniai ilmu pada kita semua dan moga-moga majelis ini dapat menjadi wasilah juga untuk dapat memperbaiki diri-diri kita masing-masing ya, dapat memperbaiki keluarga dan moga-moga dapat menjadi wasilah untuk memperbaiki umat ya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah surahkan pada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah yang berbahagia, insya Allah pagi hari ini kita akan lanjutkan kembali di awal semester tahun 2024 ini, yaitu kajian tadabbur Al-Quran kali. Kita lanjutkan saja, kita masih mentadabburi surah Al-Baqarah, sekarang masuk di ayat 58. Jadi bagi mereka yang bawa mushaf ya, bisa sama-sama kita buka, kita tadabburi bersama, karena tadabbur Al-Quran adalah menjadi wasilah, menjadi jalan ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala moga-moga menurunkan rahmatnya kepada kita semua. Kita mulai saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 58 ya. Wa idh qulna dkhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujjadan wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. Allah SWT berfirman, wa idh qulna dkhulu hadhil qaryah. Dan ingatlah ketika Allah SWT berfirman, kami berfirman, udkhulu hadhil qaryah, masuklah kalian ke negeri ini. Ya. Lalu fakulu minha haitsu syi'tum ragada wadkhulul bab. Dan makanlah atau ya makanlah apa-apa ya makanan yang tersedia, yang baik-baik ya. Haitsu syi'tum, yang kalian sukai dengan baik ya, sesukamu. Ya. Wadkhulul baba, dan masuklah ya atau masukilah pintu gerbang sujada, dengan bersujud ya, dengan bersujud. Wa qulu hittatun naghfir lakum khotoyakum ya. Jadi dengan sujud, dengan membungkuk ya, atau ada yang mengatakan sujud dengan karena kalimatnya sujada ya. Wa qulu hittatun naghfir lakum khotoyakum ya. Dan katakan ya, ampunilah kami, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami. Itu perintahnya. Naghfir lakum khotoyakum, maka kami Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Wa sanazidul muhsinin, dan kami akan menambah ya, menambah kebaikan kepada orang-orang yang berbuat baik ya. Jadi ini kisah saudara, lanjutan dari kisah sebelumnya tentang Bani Israel.
setelah Bani Israel itu terusir ya dari Mesir, ya dari Mesir, karena memang kisah pertamanya kan Nabi Yusuf ya yang membawa keluarga keluarga beliau ya dari keluarga besar ayah beliau Nabi Yakub dibawa ke Mesir. Kemudian di Mesir awalnya hidup dalam kebaikan, kemudian bergantinya penguasa di Mesir menjadikan Bani Israel ini teraniaya, kan gitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirim mengirim kepada mereka Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa lah yang membawa mereka, menyelamatkan mereka sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan Bani Israel ini. Harus dikakui bahwa Bani Israel ini adalah memang keturunan dari jalur Nabi Ishak, masih keturunan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka dari Mesir menuju daratan yang kita sebut sekarang ini daratan Syam atau daerah Palestina ini ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh mereka untuk memasuki yang disebut dengan hadhil qaryah, negara ini. Tapi sebelumnya mereka bersusah payah ya, dikejar-kejar, akhirnya Allah menyelamatkan mereka setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan dan mengutus kepada mereka Nabi Musa alaihi salam. Jadi ini rentetan bagaimana pertolongan dan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel melalui nabinya Nabi Musa. Kita tahu ceritanya bagaimana melewati apa namanya lautan. Allah Subhanahu wa taala menolong mereka dengan pertolongan yang di luar di luar nalar manusia, karena itu adalah mukjizat dari Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Wa idz najjainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab. Ketika diselamatkan dari penguasa Mesir. Kemudian eh, tentu rombongan besar seperti ini masuk ke suatu wilayah yang baru tentu tidak mudah. Bagaimana bisa dibayangkan Nabiullah Musa alaihissalam pembimbing mereka, ya. Karena seluruh keturunan dari eh, Nabi Yakub ini di bawah semua. Nabi Yakub kan memiliki 12 anak ya, dan itu menjadi 12 golongan besar ya, di antara mereka. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada mereka ini yaitu untuk memasuki namanya negeri. Yang dimaksud negeri ini ya, semua mufasir sepakat bahwa yang paling eh, apa namanya yang paling kuat yang disebut dengan masuklah hadhil qaryah ke negeri ini adalah Baitul Maqdis. Ada yang menyebutkan Syam secara keseluruhan ya. Tapi yang paling kuat adalah Baitul Maqdis ya. Karena negeri inilah yang eh, negeri yang memang telah menjadi apa ya, menjadi tempat dari para pendahulunya, yaitu Nabi Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Nabi Ishak, dan kemudian Nabi Yakub untuk masuk itu. Nah, saudara sekalian, berikutnya adalah Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada mereka setelah masuk ya, kemudian untuk makanlah ya. Makanlah dengan apa ya? Dengan tenang, makanlah dengan bersyukur ya. Apa-apa yang ada di tempat itu dengan sesukamu. Ini luar biasa bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menyelamatkan mereka, tapi Allah juga menyediakan makanan ya kepada mereka. Makanan ini macam-macam, tapi Allah menyuruh mereka untuk makan dengan tenang, tentu makanan yang baik. Karena di dunia ini ada dua makanan itu, ada yang baik, ada yang tidak. Jangan lupa ya. Allah menyediakan makanan itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Karena itu kita disuruh milih ya. Kita harus memilih yang baik.
Mungkin kalian bertanya, kenapa Allah menyediakan makanan yang tidak baik? Tidak baik untuk kita, tapi baik untuk yang lain, untuk makhluk yang lain. Jangan lupa, ya kan? Jadi jangan dira bahwa makanan yang tidak baik kok diciptakan. Makanan tidak baik itu untuk manusia, tapi dia baik untuk yang lain. Allah menyuruh kita untuk apa makan yang baik. Dan makanan itu disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan kalimat haitsu syi'tum ragada. Makanlah makanan yang baik yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalian, dalam kajian-kajian terakhir dikatakan bahwa Nabi Musa alaihissalam ini luar biasa. Dia membangun awal dari membangun budaya, membangun suatu negeri yang akan ditempati oleh masyarakat banyak. Itu di sini dikatakan bahwa betapa pentingnya itu makanan. Ya kan? Kalau kita mau membangun suatu peradaban itu kan pertama makanan. Dan peradaban pertama yang menyediakan makanan itu ya kegiatan pertanian gitu. Makanya di situ fakulu, makanlah makanan yang ada di situ. Bagaimana kita membangun masyarakat tanpa menyediakan makanan? Nggak mungkin. Jadi makanan menjadi hal yang sangat pokok. Ya. Makanya IPB nggak salah itu. Ya. Harus ada makanan. Itu. Karena makanan ini adalah fondasi besar dalam membangun sebuah society, sebuah apa namanya masyarakat, saudara. Ini menjadi tuntunan bagi kita betapa pentingnya itu adalah yaitu menyediakan makanan. Bahkan di dalam sebuah ayat yang lain, kalau kita baca surah eh, apa namanya di awal atau di ayat atau di juz 30 ya. Di situ Allah berfirman, li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i wal shayf. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Sembahlah oleh kamu Allah, ya kan? Falyabudu rabb hadzal bait. Sembahlah oleh kamu Tuhan yang telah menciptakan hadzal bait. Kemudian alladzi at'amahum, yang telah memberikan makan kepada kamu. Jadi makanan itu menjadi eh, apa ya, fondasi penting. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Karena makanan itu akan menghilangkan rasa lapar dan menciptakan ketenangan makanan itu. Ya. Jadi eh, perintahnya adalah untuk apa namanya menyediakan untuk beribadah. Jadi kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum. Jadi kalau ingin kita mendapatkan kenikmatan dalam bentuk makanan dan rasa aman, itu harus menyembah Allah Subhanahu wa taala. Qul ya'budu rabb hadzal. Maka sembahlah oleh kamu Allah, maka kamu akan diberikan atau dihilangkan rasa lapar dan akan dihilangkan rasa takut dalam bentuk makanan. Makanya di sini penting sekali untuk kita pahami dalam dimensi kekinian adalah betapa pentingnya makanan. Tapi untuk mendapatkan makanan dan memperoleh makanan yang baik itu adalah kita harus menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sembahlah oleh kamu Allah dengan sesungguhnya dengan khusyuk, Allah akan menyediakan kepada kamu makanan. Kira-kira gitu ya. Kemudian perintah berikutnya, jadi begitu masuk tidak hanya masuk begitu aja terus nggak ada makanan, ada makanan. Allah menyediakan makanan. Di dalam ayat sebelumnya kan makanannya itu dua yang utama, manna was salwa. Manna itu sejenis madu, wasalwa itu sejenis apa namanya hewan. Yang dimaksud salwa itu adalah Allah mengirim kepada mereka itu berbagai macam binatang unggas, termasuk burung, sehingga bisa makan dia. Ya. Jadi makanan di sini apa namanya dua itu yang dikirim khusus untuk orang-orang Bani Israel. Kemudian wadkhulul baba sujada. Nah ini perintahnya. Perintahnya adalah masuklah kamu melalui pintu gerbang itu sujada dengan membungkuk, dengan bersujud.
sambil berkata wakulu dan katakanlah hittatun naghfir lakum. Jadi ada tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka ini, dan Nabi Musa sudah menyampaikan kepada mereka, masukilah dari pintu gerbang itu, kemudian sambil kamu dengan membungkuk, sambil dengan bersujud, dan sambil kamu mengucapkan hittatun, yaitu bebaskanlah kami, ampunilah kami dari segala dosa-dosa kami. Nakfir lakum khotoyakum, maka kami akan, bahkan bukan maka itu, kami ampuni segala kesalahan-kesalahan. Wasanazidul muhsinin, dan kami akan menambahkan, tentu menambahkan nikmat kepada orang-orang yang berbuat baik. Hikmah dari atau tadabbur dari ayat ini, saudara sekalian, adalah Allah memberikan pelajaran kepada kita semua. Karena kan ayat ini sebetulnya ayat yang mengisahkan tentang kisah Bani Israel. Dan ayat ini turun di Madinah. Ketika itu Madinah, pada awal-awal itu masih banyak sekali orang-orang Yahudi. Ya. Yahudi adalah penduduk yang dominan sebetulnya di Madinah. Ya. Begitu Rasulullah SAW datang ke Madinah, maka turunlah surah Al-Baqarah. Hampir sepertiga surat Al-Baqarah ini menceritakan tentang kisah Bani Israel. Siapa Bani Israel? Bani Israel ini adalah leluhurnya, nenek moyangnya Yahudi yang ada di Madinah. Paham ya? Jadi ini Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah menceritakan kepada Yahudi di Madinah. Tentu maksudnya adalah Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengajak orang-orang Yahudi di Madinah itu agar kembali kepada agama Allah, agama Nabiullah Ibrahim, agama pendahulu mereka, yaitu agama Nabi Musa dan Nabi Yakub. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala membuktikan tentang kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu, dan kemudian disampaikan kepada Nabi, kepada mereka. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ya, mereka orang-orang Yahudi di Madinah ini hanya sedikit yang beriman, bahkan mayoritas mereka tidak mau beriman. Kita semua tahu mengapa mereka menolak ajakan Nabi Muhammad SAW, terutama Yahudi di Madinah ini. Diceritakan di dalam ayat sebelumnya. Pertama adalah rasa dengki di dalam dirinya. Mereka tidak terima bahwa Rasul terakhir itu bukan dari nasab mereka, bukan dari keturunan Yakub, bukan dari keturunan, tapi dari keturunan Ismail alaihis salam, bukan dari keturunan Ishak. Dari rasa dengki di dalam dirinya, kebencian di dalam dirinya ini yang menyebabkan mereka terhalang untuk mendapatkan uh, hidayah. Jadi ini hikmahnya, ya. Makanya diceritakan ini untuk kita semua bahwa Bani Israel ini adalah model sebuah umat yang dapat mendapatkan kenikmatan banyak sekali, bahkan dilebihkan kenikmatan atas yang lain, tetapi mereka tidak mau beriman. Bahkan mereka disebutkan sebagai kelompok orang yang al-maghdub, orang-orang yang dimurkai oleh Allah SWT. Nah, ini adalah menjadi pelajaran apa namanya penting. Karena itu ayat ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam memberikan nikmat apapun itu selalu, setiap nikmat itu ada konsekuensi, ya, ada tanggung jawab. Tanggung jawabnya adalah yaitu untuk beribadah kepada Allah dengan mengikuti perintahnya. Nah, ternyata perintah ini disalahi, ya, disalah artikan atau bahkan diingkari dengan ayat berikutnya. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا. Lalu orang-orang yang zalim itu mengganti perintah, ya, mengganti perintah kepada mereka. Kemudian apa yang terjadi? Allah menurunkan kepada mereka adalah rijzam minas sama'i bima kanu yafsukun. Jadi perintahnya kan tadi, masukilah
pintu gerbang dengan membungkuk, dengan bersujud, dan sambil berkata, ampuni kami, bebaskan kami dari kesalahan-kesalahan kami. Itu perintah Allah seperti itu. Tapi mereka mengganti. Siapa yang mengganti? Yang mengganti adalah orang-orang yang zalim di antara mereka. Siapa orang yang zalim di antara mereka? Di dalam tafsir dikatakan, yaitu biasa. Para pemimpin dan sebagian dari pemimpin mereka itu mengganti. Mengganti perintah mereka bukan bukan bersujud, bukan berungkuk, tapi dia malah mengangkat kepala atau dengan kata lain dia menyombongkan diri. Jadi dia bukan bersujud, bukan membungkuk, tapi mengangkat kepala, menyombongkan diri, dan tidak lagi mengatakan aku mohon ampun kepada Allah, tapi dia mengatakan dengan perkataan yang lain. Yang intinya adalah dia justru menolak perintah Allah. Jadi intinya mereka menolak dan tidak mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka menggantinya ya dengan sikap yang lain. Berarti dia menolak terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal perintahnya adalah untuk membungkuk, bersujud dan memohon ampun, mengatakan memohon ampun. Apa yang terjadi? Maka akibat dari yang mereka lakukan ini, maka Allah menurunkan rizat, malapetaka kepada mereka, minas sama'i dari langit, ya, minas sama'i dari langit kepada orang-orang yang zalim itu, karena mereka berbuat apa namanya fasik, yap sukun bimakano yap sukun, dengan sebab dia berbuat fasik. Jadi di ayat yang pertama sebelumnya itu kalau kalian melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah maka Allah akan mengampuni, kan itu ya. Akan mengampuni, bahkan tidak hanya mengampuni, wasanazidul muhsinin dan menambah dengan nikmat yang lain. Inilah ya. Jadi apa namanya? Kalau kita beribadah mengikuti perintah Allah, itu Allah menjanjikan dua. Pertama adalah Allah memberikan ampunan. Tidak ada yang paling berharga dalam kehidupan seorang muslim adalah yaitu mendapatkan ampunan dari Allah. Ya, yang kedua adalah bagi mereka yang mengikuti perintah Allah dengan ikhlas, dengan tulus itu wasanazidul muhsinin. Allah akan menambah dengan nikmat yang lebih banyak. Nikmat di mana itu? Nikmat itu di dunia dan nikmat tentunya adalah di akhirat. Jadi Allah akan menambah. Allah tidak pernah menyia-nyiakan orang yang berbuat baik. Allah tidak akan pernah apa namanya meninggalkan orang-orang yang berbuat baik. Bahkan Allah wasanazid. Allah akan menambah. Nah, ini sesuai dengan ayat-ayat yang sering kita kenal. La in syakartum la azidan nakum. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur kepada Allah, bersyukur itu artinya menunaikan perintah Allah, beribadah, ya, maka kami akan tambahkan kepadamu nikmat. Tapi walain kafaratum, jika kamu kufur, kufur di sini pertama kufur nikmat, mendustakan nikmat Allah, mengingkari nikmat Allah, maka walain kafartum inna adzabila syadid. Ya, sesuai dengan ayat ini. Kalau kamu kufur, maka kami akan sediakan, akan kami berikan kepada kalian azab. Nah, ini juga ketika mereka mengganti, tidak mengikuti perintah Allah, yaitu memasuki pintu gerbang itu dengan menunduk, mengucapkan istighfar, tidak mau, maka Allah Subhanahu wa taala fa'anzalna 'alal ladzina dzalamu. Maka kami turunkan kepada orang-orang yang zalim itu rijzan, malapetaka, siksaan, ya. Minas sama dari langit, ya. Minas sama ini dari langit, bima kanu yafsukun, karena mereka berbuat fasik. Perbuatan fasik adalah yaitu perbuatan yang semua perbuatan yang melanggar perintah Allah SWT, padahal dia tahu bahwa hal itu dilarang oleh Allah SWT. Jadi bentuk meninggalkan, mengingkari, meremehkan perintah Allah SWT, itulah yang disebut dengan fasik. Dan perbuatan fasik ini pasti akan ada balasannya.
Jadi selalu ingat ya, perbuatan baik oleh Allah ditambahkan dengan kebaikan, tapi perbuatan yang buruk tidak akan lepas dari azab. Cuman kapan azab Allah itu datang, hanya Allah yang tahu. Jadi tidak ada satupun perbuatan yang melanggar perintah Allah, perbuatan jahat, itu nggak ada yang dibiarkan. Selalu sekecil apapun perbuatan azab atau perbuatan yang melanggar perintah Allah itu akan selalu ada konsekuensi azab. Tapi bentuk azab itulah yang eh, perbuatan azab itulah yang berbeda-beda antara apa namanya antara setiap orang. Ya. Ini harus diyakini. Mereka yang berbuat baik Allah akan menambah dengan kebaikan, dan mereka yang berbuat fasik, ya, sengaja melanggar perintah Allah, maka Allah akan mengganti dengan adab. Nah, contoh ini dibacakan oleh Nabi kepada orang Yahudi yang ada di Madinah, dan mereka dibacakan kepada mereka akibat perbuatan nenek moyang mereka, pendahulu mereka seperti itu. Sudah mendapat nikmat yang banyak, tapi mereka kebal. Nah, kalau kalian berbuat yang sama, maka kalian juga akan mendapatkan dampak yang sama. Demikian ayat ini ya. Makanya Bani Israel itu kalau diceritakan banyak di dalam Al-Quran itu supaya jadi model pada kita. Ini loh, orang yang mendapatkan nikmat yang diberikan oleh Allah, nikmat yang banyak, tapi justru dia adalah mereka yang paling banyak melanggar terhadap perjanjian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat berikutnya wa idis tasqa Musa liqaumihi faqulna drib bi asaqal hajar. Nah, ini nikmat yang lain. Wa idis tasqa ketika Nabi Musa meminta memohon diturunkan air. Karena kan di padang pasir begitu, makanan ada nggak ada air sulit. Nabi Musa memohon diberikan air untuk liqaumihi, untuk umatnya. Makanya kata-kata istasqa. Makanya kalau kita sholat minta hujan itu namanya sholatnya istisqa gitu ya. Karena ini juga wa idistasqa Musa. Ketika Nabi Musa memohon air kepada Allah untuk kaumnya, faqulna drib bi asaqal hajar. Maka kami perintahkan kepada Musa untuk memukulkan dengan tongkatnya itu, memukulkan hajar, batu. Ya. Jadi batu itu dipukul, fam fajarat misnata asrata aina. Ketika Nabi Musa diperintahkan untuk memukul batu dengan tongkatnya, maka keluarlah dari batu itu 12 mata air. Ya, asrata aina. Dan 12 mata air itu pas untuk masing-masing keturunan kelompok tadi. Karena kan 12 putranya Nabi Yakub ini, kemudian masing-masing mendapatkan semua itu. Kemudian qad alima kullu unasim mashrabahum. Kemudian dari setiap golongan tadi, setiap keturunan tadi, setiap kelompok tadi, dia dapat apa namanya? Dia mengetahui ya tempat apa namanya air masing-masing. Jangan berebut gitu ya. Jangan menyakiti. Kulu wasrabu karena itu makanlah dan minumlah min rizkillahi. Rezeki yang telah Allah berikan wala ta'tsaw fil ardi mufsidin dan jangan kalian membuat kerusakan di muka bumi ini. Saudara sekalian, ini juga menggambarkan bagaimana nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka, bahwa nikmat terbesar di sini menunjukkan bahwa nikmat terbesar itu adalah memang air, ya kan? Air itu menjadi lambang nikmat. Karena tidak ada kehidupan tanpa air. Karena air itu adalah kehidupan, dan air adalah sumber kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk untuk kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka nikmat air itu dengan cara yang juga murni mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini para mufassir tidak menjelaskan batunya ini seperti apa, batunya ukuran berapa, kemudian batu ini dari mana. Tidak ada yang menjelaskan. Kenapa? Karena memang kalau Al-Quran tidak menjelaskan secara rinci, berarti perincian atau rincinya masalah ini tidak begitu penting, ya kan? Sehingga kita nggak terjebak ini batu mana, batu ada yang mengatakan batu dari surga, batunya warnanya apa, ukurannya berapa. Yang jelas bahwa ini adalah mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa dan sekaligus nikmat
besar yang diberikan. Bisa dibayangkan ya, air pada suasana di gurun yang begitu tandus, pada suasana yang panas. Bagaimana nikmatnya air itu? Itulah kenikmatan Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Sehingga Allah berfirman berikutnya, wa kulu washrabu. Karena itu makan dan minumlah. Kata-kata makan ini disebutkan beberapa kali. Karena tadi saya katakan betapa pentingnya makanan dan minuman bagi manusia. Ketika seseorang makan, saudara, itu apa yang kita bayangkan? Kita akan ingat siapa pemberi makanan itu. Kita makan. Mengapa ketika kita makan dan minum, itu kan kita diperintahkan untuk paling tidak selalu ingat kepada Allah. Minimal kita baca Bismillah. Kenapa sih umat Islam itu selalu setiap melakukan kebaikan sekecil apapun kita awali dengan Bismillah supaya kita selalu ingat siapa pemberi nikmat itu. Kalau saya minum, kita Bismillah. Ya, setidaknya paling gampang adalah kita minta izin kepada pemilik yang sebenarnya air ini. Karena air yang kita minum itu nggak tahu asalnya dari mana. Karena air ini kan berasal dari lautan yang menguap, kemudian ini berputar. Bisa aja air yang kita minum ini air yang dari Afrika loh. Nggak tahu gitu. Karena kan dari apa namanya? Dari hujan kita nggak tahu air dari mana. Bisa aja kita minum air dari Amerika gitu. Masya Allah ya. Ini luar biasa. Walaupun air itu mungkin juga ada di bumi ini, tapi asal dari air itu kan kita paham bagaimana proses hujan. Nah, karena itu apa namanya hadirin jamaah sekalian, Allah mengingatkan, wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Jangan-janganlah kamu berlebihan membuat kerusakan di muka bumi ini. Ini adalah nasihat kepada kita sekaligus, walaupun ayat ini dibacakan oleh Rasulullah Muhammad SAW kepada mereka, terutama penduduk atau orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, agar mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, karena sesungguhnya yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW itu adalah sama dengan apa yang telah mereka ketahui, ya, yang dibawa juga oleh para rasul sebelumnya. Ajakan untuk beriman, ajakan. Nah, bagi kita sebagai apa namanya, mungkin ibrah yang paling apa namanya sangat penting adalah betapa pentingnya kita semua senantiasa apa namanya bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu langkah pertama adalah meyakini bahwa setiap nikmat yang kita dapatkan itu dari Allah. Itu penting. Ya. Bahwa nikmat apapun yang kita dapatkan sekecil apapun itu dari Allah. Makanya akhlak kita, etika kepada Allah itu ada tiga. Yang pertama adalah selalu ingat kepada Allah, zikir. Yang kedua adalah bersyukur terhadap nikmat itu. Dan yang ketiga yang penting, meningkatkan ketaatan kita kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan mengganti. Jadi etikanya ada tiga kepada Allah itu. Selalu ingat kepada Allah. Bahkan ingatnya harus banyak. Zikron kasir. Berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Karena setiap detik, setiap menit itu adalah karunia dari Allah. Lalu bersyukur kepada Allah. Nah, bersyukur di sini yakin bahwa semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, meningkatkan ketaatan. Ketika kita mendapat nikmat, ya, nikmat itu kan ada yang bentuknya fisik, ada yang non fisik. Ya, bentuk fisik mungkin tadi makanan, minuman kelihatan. Tapi yang non fisik apa? Kesehatan, kemudahan, ya, kemudian kecerdasan. Semua itu adalah kita harus. Nah, itu harus kita gunakan dalam rangka meningkatkan ketaatan kepada Allah. Anda diberikan oleh Allah kesempatan, otak, akal, kemudian kesempatan belajar. Itu kita gunakan untuk belajar. Mempelajari ayat-ayat Allah dalam rangka untuk meningkatkan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian eh, tidak boleh egois. Makanya tadi disediakan 12 mata air, masing-masing ini nggak boleh ya merampas yang lain. Kita nggak boleh egois dalam memanfaatkan nikmat itu. Jadi masing-masing kita harus
apa namanya, harus, kalau dalam Al-Quran tersebut wa amma bi ni'mati rabbika fakhatis. Bahkan kalau bisa menyebarluaskan nikmat yang kita dapatkan itu, nggak boleh egois, ya. Kemudian yang berikutnya adalah kalau kita mendapatkan nikmat, itu harus selalu ingat bahwa nikmat yang kita dapatkan hari ini itu ada wasilah, ada hubungan dengan orang sebelum kita. Misalnya kita mendapatkan nikmat, ya, kita jangan lupa untuk selalu ingat kepada kedua orang tua. Karena apa? Boleh jadi nikmat yang kita peroleh hari ini adalah pasti ada hubungan dengan orang sebelum kita. Karena kerja kerasnya, karena kesabarannya, karena doa-doa yang dipanjatkan mereka, karena support yang telah mereka berikan. Karena itu, dalam Islam itu, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa birrul walidain, untuk memuliakan kedua orang tua. Kenapa? Karena kita mendapatkan sekarang ini itu adalah ada hubungan dari orang tua. Apakah doanya dan sebagainya. Makanya Islam itu mengingatkan untuk senantiasa selalu ingat pada pendahulu, pendahulu kita memuliakan mereka. Bahkan salah satu yang diperintahkan oleh Allah adalah kita harus banyak membaca doa untuk mereka. Makanya ada doanya, pada yang sudah meninggal pun kita diperintahkan Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Kemudian kepada orang tua, Rabbik firli wali walidayya warhamhuma. Pada orang yang sudah berjasa banyak, Rabbana gfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulub. Karena apa? Doa adalah harta yang ditunggu oleh orang keluarga yang telah mendahului kita. Mereka menunggu doa kita. Dan yang terakhir penting untuk beristighfar. Berbanyak istighfar. Makanya di sini naghfir lakum khotoyakum. Allah akan mengampuni mereka-mereka yang banyak istighfar. Saya kira itu ya sebagai tadabbur dari ayat ini. Moga-moga ayat-ayat ini menambah, ya, keimanan kita dan menambah semangat kita, ya, untuk melakukan perbuatan baik. Sekecil apapun perbuatan baik tidak pernah disia-siakan oleh Allah, karena Allah selalu menambah wasanazidul muhsinin. Allah akan menambah orang-orang yang berbuat baik dengan kebaikan yang banyak. Demikian.